Mitra bisnis, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat Dede Suryaman dipecat oleh Majelis Kehormatan Hakim karena terbukti dan juga mengaku menerima suap 300 juta ketika menangani kasus korupsi di Pengadilan Surabaya tahun 2021. Namun menurut Majelis Kehormatan Hakim ada hal meringankan, yaitu menerima suap karena psikologisnya tertekan. Mengakui perbuatannya dan berjanji memperbaiki diri serta mengembalikan uang suapnya. Apa komentar Anda mitra bisnis mengenai vonis pemecatan terhadap hakim penerima suap itu? Apakah cukup? Silakan di 6339160 atau Anda bisa menghubungi kami di WhatsApp call 0816924924. Asa sih di Indonesia ini ya, kayak kasus Sambo gitu ya, bisa jadi jenderal bintang 2. Terus udah gitu hakim-hakim agung yang juga korupsi. Itu kalau mau dibenahin itu mesti diubah gitu strukturnya. Maksud saya struktur penerimaan hakim, jaksa gitu, juga kepolisian, apalagi untuk sampai bintang 1 atau bintang 2 yang lebih tinggi lagi gitu ya. Itu tuh mesti benar-benar dicek gitu. Kayak dengar itu katanya kalau mau jadi hakim agung apa hakim pengadilan tinggi ya, itu mesti ngasih duit ya. Jadi gimana, kita nggak bisa salahin yang hakim pengadilan negeri juga sih kalau dia nerima korupsi. Karena kalau mau naik pangkat mesti ngasih duit. Jadi lucu gitu Bu, seleksinya di sini gitu ya. Seleksi kenaikan pangkat ya. Jadi kalau mau basis sih sebenarnya ya, kalau Pak Jokowi bagus nih, pemimpinnya bagus. Cuman sayangnya nggak berani apa kekuasaannya terbatas ya. Kalau memang mau benar-benar basis sistem pengadilan, terus sistem hukum semuanya gitu ya, itu semua mesti orang-orang yang nggak benar itu dipecat. Bukan hanya hakim yang tadi disebut itu, semuanya gitu ya. Kalau mau basis benar-benar tuh, contoh tuh kayak Elon Musk tuh, orangnya selain pintar tuh berani tuh bergerak gitu. Kalau nggak ada keberanian, walaupun Pak Jokowi itu jujur, negara Indonesia ini sampai kapanpun ya kayak begini terus. Harus ada keberanian, orangnya baik tapi juga tegas dan berani gitu. Yang nggak benar disikat semua gitu, diganti sama orang-orang yang baik, baru Indonesia bisa maju. Itu aja, makasih. Tadi setelah dipecat, kemudian majelis hakim bilang kan ada yang meringankan beliau. Nah, itu terusnya dia memang dipecat atau bagaimana? Apa nggak jadi dipecat begitu? Jadi kalau memang itu sudah dipecat, ya mau dia katakan ini meringankan atau tidak meringankan, bagi publik sih nggak penting. Karena itu kan sudah melakukan pelanggaran hukum dan sangat memalukan sebagai seorang hakim ya, yang harusnya menjunjung tinggi keadilan dan kebenaran, yang katanya wakil Tuhan. Jadi nggak usah pakai embel-embel deh ya. Mungkin banyak hakim-hakim dan jaksa-jaksa yang melakukan hal itu. Cuman aja nih yang baru kelihatan, yang kemudian diumumkan. Seperti juga yang kayak kemarin tuh, Mahkamah Agung kan membuat kejutan besar bagi seluruh Indonesia. Kasus Verdi Sambo ya dan kawan-kawannya dapat bonus, dapat diskon. Nah itu kan membuat gimana ya kita orang sebagai rakyat biasa melihat keadaan seperti begitu, hukum dipermainkan ya. Tentunya pasti ada udang di balik batu ya. Coba aja cek rekening mereka, pasti gendut itu ya. Makasih. Kalau menurut pendapat saya, kalau gitu semua korupsi di Indonesia mestinya tidak usah dipenjara aja, karena hakim saja yang memutuskan kasus korupsi itu tidak dipenjara, hanya dipecat dan mengembalikan hasil korupsi. Bagaimana dengan korupsi yang lain? Lebih baik mengembalikan uangnya, dipecat dan tidak dipenjara. Jadi apa gunanya pengadilan? Itulah pengadilan kita. Amin ya rabbal alamin. Oke, saya pikir kalau hanya pemecatan seorang hakim yang melakukan tindakan korupsi itu tidak cukup. Walaupun katanya psikologisnya tertekan. Nah, tertekan ini setelah dia melakukan korupsi, merasa bersalah atau dikejar-kejar gitu loh, hantui dirinya. Nah, saya rasa yang hakim ini kan wakil Tuhan. Justru hukumannya harus lebih dari tersangka korupsi lainnya gitu loh. Demikian, thank you. Mungkin saya salah ya. Jadi kalau dari narasi tersebut ya, saya rasa sih emang nggak perlu dipenjara ya. Nah, karena 300 juta itu relatif kecil mungkin untuk korupsi zaman sekarang ya. Jadi ibaratnya ini kalau kayak dulu ada kasus di perkebunan mana ibu-ibu nyuri apa gitu kan, sedikit gitu, tapi
di apa namanya dikasuskan gitu loh, ya kan? Jadi emang sudah serba. Jadi karena saking seringnya kejadian korupsi dari ini gitu, jadi kalau kayak 300 juta gitu ya, lebih banyak itu yang belum ketahuan tuh lebih banyak gitu loh. Gitu aja sih. Ya apalagi kan uangnya dikembalikan sama beliau gitu kan. Yang sering ada kan uangnya tuh nggak dikembalikan ya kan. Ya. Jadi ya manusiawi. Saya rasa kan Indonesia ini, bukan Indonesia, mungkin zaman sekarang tuh korupsi itu manusiawi gitu. Kalau menurut saya ya, lihat dari besarannya ini, kata deh, karena lebih banyak yang korupsi daripada orang jujurnya gitu. Terima kasih ya. Kalau menurut saya itu Dewan Kehakiman Kehormatan jadinya kurang hormat gitu. Nah, dikarenakan kenapa hukumnya cuma dipecat saja untuk seorang koruptor yang tahu hukum? Mungkin karena memang ada tekanan psikologis atau tekanan dari psikologis dari istrinya, mungkin juga tekanan dari ekonomi. Mungkin itu yang menyebabkan kenapa korupsi. Tetapi hukuman hanya dipecat saja menurut saya tidak cukup. Jadi kurang begitu terhormat kita aja. Terima kasih. Ya, saya melihat orang kita itu pandai banget alasan. Tertekanlah, begini, begitulah. Kalau udah mentok kadang-kadang bawa Tuhan, bawa agama, bawa anak buah. Nggak gentleman seperti orang di sana. Oh, saya salah nih kalau keluar gedung, bunuh diri ya. Untukkan diri ya. Orang kita mah terus terang loh, mohon maaf saya tidak menyinggung orang kita juga ya. Pandai banget cari alasan. Ya, tempo udah begini, plak. 300 juta sih saya kira nggak 300 juta ya. Kita itu bisa buat masalah kayak dikembalikan juga 300 juta, yang sisanya mungkin nggak tahu ya, kita jadi merubah suatu keputusan kan aneh gitu. Harusnya sih nggak sampai segitu juga. Tolong diperbaiki aja lah pengadilan atau Mahkamah Agung, Jaksa Agung dan lain-lain, diperbaiki di negara ini. Carut-carut banget. Itu yang ketahuan ya, psikologinya tuh memang atau emang udah kebiasaan sih. Tapi kalau ketahuan bilangnya ada masalah, ada apa, tapi kan itu rahasia umum, entah jaksa, entah hakim, entah apapun juga lah. Seharusnya sih diproses hukum untuk efek jerak. Makanya di Indonesia tuh nggak ada yang jerak, karena koruptor tuh banyak yang dikasih gerasi, keringanan, waduh luar biasa dah. Nah kayak di Cina, dia koruptor hukumannya mati. Ya kita juga nggak suruh hukuman mati dah, tapi maksudnya minimal dia dikasih seumur hidup, lalu tanpa gerasi. Ini udah tanpa dengan gerasi, keluar boleh lagi jadi caleg, jadi pejabat. Di Indonesia tuh benar-benar korupsi sudah menjamur, sampai kita tuh kalau keluar negeri seperti tidak dihargai sama negara luar. Mending aja sekarang sama Presiden Jokowi kita masih dihargai. Kalau kita ke luar coba, ini negara koruptor digituin, apa nggak malu? Harap Indonesia lebih baik lagi, lebih bersih. Ini salah satu kasus yang baru ya, berarti ya dalam pengecekan dan terbukti dia mengakui. Ya, satu sisi kita harus menghargai hakim Pak Dede Sunananda ini, dia mau mengakui perbuatannya gitu loh, dan mau mengembalikan dana yang diterima. Tapi balik lagi, hukum itu jangan tebang pilih. Dan mata-mata meskipun dia mengakui dan segala macam, ya proses tetap harus berlanjut dong. Apalagi dia hakim gitu loh. Yang notabene harusnya dia mengadili seadil-adilnya. Dia kan bisa dibilang kan di pengadilan itu bahasanya Tuhan gitu loh kan di situ kan. Ya, meskipun tapi ada satu lagi alasannya yang cukup aneh gitu loh, dalam kondisi tertekan dalam menerima suap itu sesuatu yang nggak masuk akal ya. Karena apa? Namanya orang terima suap pasti secara sadar gitu loh kan. Nggak mungkin nggak sadar, dalam arti kata mau dibilang tertekan seperti apa? Ada ancaman terhadap keluarganya atau apa gitu loh kan? Itu juga mesti diperjelas gitu loh. Ya kan, namanya korupsi tidak ada yang kata sesuatu dia bilang kondisi tertekan. Sejarahnya ada nggak selama ini yang terima suap itu kondisi tertekan? Secara sadar dan logo udah menerima korupsi itu gitu loh. Kalau memang tertekan, kan dia sebagai hakim harusnya
yang kalau memang dia lempeng gitu kan, tidak akan menerima suap meskipun dalam kondisi tertekan apapun, dia akan lapor ke polisi. Nah, kenapa terima gitu loh? Pertanyaannya itu yang terbesar bagi saya sih. Yang kedua, balik lagi, nanti jangan sampai alasan tertekan ini menjadi bumerang buat nanti hakim, jaksa atau siapapun aparat negara sipil segala macam pun yang nanti yang akan tertangkap ketahuan korupsi gitu loh. Nah, itu nanti kan jadi bumerang tuh kalau tidak diproses gitu loh. Ya, jadi untuk para jaksa segala macam ya kita hargai pengakuannya, tapi tetap proses hukum itu dan jangan tebang pilih gitu loh. Ya kan, jangan bilang oh ini meringankan ya, kasus seperti Sambo itu lah juga itu kan bahasanya agak aneh ya, maaf agak nyimak, tapi saya jujur jangan nanti kasusnya kita kan namanya masuk penjara juga ada remunerasi apa segala macam, tapi jujurnya kayak orang masuk penjara deh. Yang betul-betul deh kalau begini, kalau ceritanya ada permainan di situ. Menurut saya itu sih, terima kasih. Nah, inilah kehadiran kita masih dipermainkan sampai detik ini. Sampai kapan Indonesia akan maju kalau kehadiran kita dipermainkan? Sampai Sambo, sampai siapa tuh istrinya, sama kurcacinya juga, sampai diskonnya banyak betul. Apa kita bingung ini sebagai rakyat. Jadi kembali lagi, kalau dengan alasan dalil apapun, apalagi 300 juta, waduh, itu uang kalau buat kita itu memang kecil ya, tapi buat mereka apa cukup kecil sama sekali atau besar sama sekali level-level mereka. Tapi kembali lagi, dengan dalil apapun, dengan alasan apapun, ya diusut tuntas lah sampai ke ujung-ujungnya, sampai ke atas-atasnya, begitu saja. Jangan dengan uang kecil kayak begitu harga diri kita kasihan anak cucu mereka ini dipermalukan begitu saja. Mereka sudah mengabdi buat negara, buat rakyatnya. Rakyat sudah membayar mereka bertahun-tahun, tapi begini saja hasilnya. Malu kita sebagai rakyat dan terutama anak cucunya ini. Jejak digital ini tidak bisa dihapuskan lagi. Akan dilihat sampai anak cucu, mungkin cicitnya juga akan melihat jejak digital mereka itu. Begitu saja, makasih. Baik, orang yang jahat biasa pinter ngakalin orang baik. Kenapa? Orang baik itu disuruh harus tetap berbuat baik, dijahatin orang nggak boleh balas jahat, harus tetap balas baik, harus mengampuni orang, harus kasihan sama orang. Tapi ya harus kasihan sama orang yang jahat itu, tapi yang jadi korban itu nggak dikasihanin gitu loh. Nah itu mereka pintar manfaatin itu gitu loh. Jadi jangan mengadili orang itu berdasarkan perasaan subjektif. Harus sesuai ini dong, logika, bukti, harus sesuai peraturan. Di Inggris ya pernah lihat di YouTube itu, di pengadilan di Amerika itu hukuman bisa sampai ratusan tahun gitu loh. Yang terakhir berapa 45 tahun gitu loh. Di sana itu sadis-sadis gitu loh. Saya nggak tahu apakah kita ini terlalu baik atau gimana, atau semuanya udah ada kesalahan gitu loh. Jadi kita nggak bisa hukum dia berat karena kita sendiri juga salah. Nah kalau kayak gitu saya bingung nih. Ini apa hukumnya yang harus diubah atau gimana? Oke, makasih. Baik, terima kasih semua mitra bisnis yang sudah bergabung dalam Bisnis dan Opinion. Saya Anita Wijaya.